Untuk pembelajaran 4, subtema 3, ini adalah iklan elektronik. Iklan elektronik itu adalah iklan yang medianya berupa televisi, radio, dan internet. Iklan radio kemarin mempunyai karakteristik jika hanya menggunakan suara saja. Di situ ada suara manusia, musik, dan sound efek suara lainnya seperti efek hewan ataupun efek suara apa. Iklan televisi itu mengandung suara, gambar, dan gerakan. Nah, iklan televisi ini adalah iklan yang lebih menarik untuk kita lihat. Kemudian iklan internet itu ada biasanya ketika kalian membuka suatu artikel, di situ ada jenis iklannya. Kadang kalian menonton YouTube, itu tiba-tiba terjeda oleh iklan. Kita ada di halaman 143. Usaha untuk membina persatuan dan kesatuan. Apa aja? Mengadakan festival budaya, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi. Terkadang kalian waktu pembelajaran itu ketika Bu Ika tanya, kalian harus menjawab dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Beda lagi kalau pada waktu pelajaran bahasa Jawa, kalian harus menjawab dengan bahasa Jawa yang baik dan benar. Kemudian sikap toleransi, menghormati. Nah, itu usaha kalian untuk membina persatuan dan kesatuan. Contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan itu adalah pertama, bersikap sombong, memilih-milih teman. Contohnya bolo-boloan. Kemudian bertengkar satu sama lain, sama teman sekelas maupun sama teman 5 Usman. Itu kalian tidak boleh saling bertengkar. Silahkan dibaca kucing Siam yang sombong. Sina adalah seekor kucing Siam. Ketika ia masih kecil, ibunya pernah berkata, "Kau harus tahu, anakku, bahwa kita adalah keturunan kucing dari istana Raja Siam. Nenek moyang kita lahir dan tinggal di istana Raja Siam." Waktu itu, Sina bertanya pada ibunya, "Bagaimana jika ada yang tidak percaya, Bu?" Ibunya menjawab, "Jika ada yang tidak percaya, kau bilang saja untuk melihat ke matamu yang biru, titik coklat tua di ekor dan kakimu, serta bulu kecoklatanmu yang halus itu adalah ciri-ciri kucing Siam asli. Keturunan dari kucing bangsawan yang tinggal istana Raja Siam." Kini, Sina sudah dewasa. Sina tetap percaya bahwa ia adalah kucing bangsawan. Hal itu membuatnya menjadi kucing yang sombong. Ia merasa lebih hebat dibanding kucing gemuk yang tinggal di sebelah rumahnya dan kucing orange yang tinggal di seberang jalan. Setiap kali berjalan keluar gerbang rumah, Sina tidak pernah menegur kucing-kucing tetangga. Ia merasa kucing-kucing itu hanyalah kucing kampung. Mereka tidak sehebat dirinya yang keturunan kucing dari istana Raja Siam. Kucing-kucing lain tetangga Sina mulai kesal pada sikap Sina. Jika Sina memang kucing bangsawan, seharusnya ia tahu cara bersikap baik dan ramah. Ia juga harus tahu cara bersikap peduli pada kucing lain. Kata Abu, si kucing abu-abu. "Aku tidak percaya dia kucing bangsawan," tawa Orange, si kucing orange. "Jika dikejar anjing Peking di jalan, ia pasti juga akan lari seperti kucing kampung lain," timpal si Abu. "Lihat, itu King anjing Peking baru keluar dari rumahnya," bisik Abu pada Orange. Ia menuju ke arah jalan.
Lihat, itu si nona bangsawan. Juga baru keluar dari gerbang rumahnya, bisik Oren sambil meringis. Ayo kita panjat dinding pagar, agar dapat melihat peristiwa yang terjadi. Pasti ada peristiwa seru. Hihi, tawa Abu. Abu dan Oren lalu berlari dan melompat lincah sampai ke atas dinding pagar. Di atas dinding, mereka menunggu Sina dan King bertemu di jalan. Kuk, kuk, kuk. Terdengar gonggongan King si anjing Peking. Abu dan Oren rupanya tak perlu menunggu lama. Tontonan seru sudah ada di depan mereka. Kuk, kuk, kuk. Gonggongan King terdengar semakin keras. Ternyata King sudah berhadapan dengan Sina. Siapa kau? Seru King. Namaku Sina. Aku kucing bangsawan. Nenek moyangku lahir di istana kerajaan Siam. Kata Sina bangga sambil mengangkat punggungnya tinggi-tinggi dan menatap King dengan meremehkan. Kukuk. Lucu juga. Gonggong King si anjing Peking. Nenek moyangku juga lahir di istana kerajaan Cina. Jadi itu membuat kita berdua keturunan bangsawan, kata King. Oh ya? Tanya Sina masih dengan gaya sombong. Ya, kita sama-sama bangsawan, jadi ayo kita bermain bersama, seperti yang dilakukan kucing dan anjing bangsawan lainnya, seru King. Tak menunggu lama, kedua hewan itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kucing dan anjing lainnya. King mengejar Sina sampai Sina lari terbirit-birit. Hilang semua kesombongannya. Oren dan Abu hanya tersenyum melihat dari atas dinding. Sina lari seperti kita saat dikejar anjing. Ia memang tidak lebih baik dibandingkan kucing kampung lainnya, ujar Oren pelan. Nah, itu tadi adalah cerita tentang kucing Siam yang sombong. Jadi kalian tidak boleh bersikap sombong seperti kucing Sina. Oke, sekarang kita menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar. Dengan cara bagaimana? Tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain, menghormati orang yang sedang bekerja, membiasakan membeli produk-produk lokal, membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Nah, contohnya, kalian harus mencoba mencicipi buah-buah hasil dari petani-petani kita. Contohnya adalah rambutan, ada durian, ada pepaya. Nah, sifat yang nggak baik bagaimana? Misalkan, aku hanya mau makan pepaya yang diimport langsung dari Thailand. Kalau selain itu saya nggak mau, ya itu bukan sifat yang baik. Terus mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Apa pekerjaan kamu itu loh, cuma seperti itu saja. Lihat pekerjaanku lebih baik daripada pekerjaanmu. Nah, itu tidak baik. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi, supaya apa terciptanya persatuan dan kesatuan. Pembelajaran 5, unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan. Unsur-unsur iklan yang di televisi ada suara, gambar, gerak, dan tulisan. Kalau unsur-unsur di radio itu hanya suara manusia, terus ada musiknya dan efek-efek suara yang tidak beraturan maupun efek suara yang beraturan. Kalau unsur-unsur iklan di internet ada suara, gambar, gerak, dan tulisan. Ciri-ciri bahasa iklan harus komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menarik perhatian, mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Contoh, misalkan contoh iklan Indomie ya. Nah, mungkin kalau ada tulisan Indomie seleraku, kalian pasti akan menyanyikan lagu tersebut. Padahal cuma dikasih tulisan saja. Mengenal batik jumputan. Batik itu adalah kain yang bergambar yang cara membuatnya secara khusus. Nah, ini adalah cara-cara membuat batik jumputan. Apa saja alat dan bahannya? Ada kain mori. Kain mori itu adalah kain putih. Benang atau tali rafia, gunting, kelereng atau batu kecil-kecil atau biji-bijian, pewarna, kompor, dan air. Silakan dibaca langkah-langkahnya.
kita lanjut ke pembelajaran 3. Isi iklan pada gambar. Nah, ini berdasarkan isinya, iklan itu terbagi menjadi 3, yaitu iklan komersial, iklan perusahaan, iklan layanan masyarakat. Iklan komersial itu adalah iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan. Nah, kemudian iklan layanan masyarakat yang sering kita bahas, contohnya adalah anjuran pencegahan untuk DBD. Caranya bagaimana? Nah, di situ. Nah, contohnya yang ini adalah iklan layanan masyarakat. Manfaat hidup rukun. Nah, ciri-ciri hidup rukun: menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, saling menghormati, saling menyayangi. Manfaatnya apa? Tidak ada pertengkaran, hidup rukun, terjalinnya kesatuan dan persatuan. Kalau akibat hidup tidak rukun, mudah terjadi pertengkaran. Kemudian hidupnya tidak tentram. Silakan dibaca mengenal batik Indonesia. Batik di Indonesia itu ada banyak sekali. Ada batik Yogyakarta, ini batik Surakarta, motifnya seperti ini. Ada batik Indramayu, batik Pekalongan. Nah, ini batik Cirebon. Ini motifnya motif Megamendung. Kalau yang seperti ini batik Bali. Kalau Jawa Timur ada batik Madura ya, ada batik Madura, batik Minangkabau, batik Tasikmalaya, dan batik Banyumas. Silahkan dibaca. Ini cara membuat batik, alat dan bahannya seperti ini. Nah, kemudian silahkan dibaca sejarah batik Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.